Karena tujuan dari PP No. 40 tahun 2009 itu adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan birokrasi kepada kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan NIK. Jadi di PP itu adalah ada ketunggalan NIK. Jadi tidak bisa sebuah perubahan atau ada sebuah ketunggalan NIK di situ. Di PP nomor 40 tahun 2019. Di dalam itu saya melihat kemarin di panitia KPU Cirebon ada beberapa aturan di permasalahan di pemutakhiran DPT. Pertama itu di 1220 di melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan undang-undang. Jadi artinya ketika suatu daerah yang tidak melaksanakan pilkada itu diperbolehkan untuk pemutakhiran, tidak salah satu aturannya. Yang keduanya di pas 2 bahan dan Putus-putus, Kang Irhan. Nggak ada suara. Pak, Ujang, halo? Ya. Ada suaranya? Suaranya kurang begitu. Barangkali bisa cari wilayah tempat yang koneksinya jelas gitu. Halo, monitor, Pak Irhan. Ya, ada kendala teknis tadi mungkin dari sisi jaringan ya. Jadi kurang begitu jelas ditangkap oleh saya di sini dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Memang betul pada KPU Kabupaten Kota yang tidak melakukan tahapan, bahwasanya KPU RI menginstruksikan untuk KPU Kabupaten Kota melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Tertuang dalam surat edaran 181 dan ditindaklanjuti dengan muncul kembali surat edaran di 150 bahwa ini adalah kesempatan utama ketika kita berbicara DPT yang dari pemilu ke pemilu selalu ada persoalan. Nah, di momen DPD lah bisa diupayakan dan dilakukan secara maksimal bagaimana KPU Kabupaten Kota melakukan upaya updating pemeliharaan data atau memutakhirkan baik bagi pemilih yang sudah masuk usia 17 ataupun yang alih status TNI Polri menjadi sipil, juga yang TM. Kami di KPU Kabupaten Cirebon melakukan upaya tahap itu tadi sempat disinggung oleh Pak Irhan. Pak Irhan, monitor. Halo, halo. Halo, Pak Ujang. Ya. Halo. Halo, halo. Halo, ada? Maaf. Putus-putus, Kang. Halo? Halo, Pak. Ya. Putus-putus. Mohon di gunungnya ada nggak? Ada. Silakan lanjutkan. Ya. Jadi kan itu dalam aturan DPT tadi sudah disinggung di pasal. Halo? Ya, lanjut. Suaranya. Ya. Di pasal 201 dan pasal ayat 8 itu kan pemerintahan berhak mengasih data per 6 bulan sekali kan itu. Itu aturan di Undang-Undang tahun 2017. Dan
diperkuat oleh PKPU nomor 11 tahun 2018. 7 tahun 2018. Sumber penyusunan DPT itu kan pertama dari DPA, dari DP4 itu sebagai sumber utamanya itu. Bagaimana proses dari DP4 itu menjadi DPT itu prosesnya panjang. Ada tahapan DPS, ada tahapan DPS HP, dan ada DPT. Plus ada DPTB yang kemarin waktu pileg itu kan sangat luar biasa berapa kali perubahan DPT atau ada berapa kali perubahan sampai DPTB berapa kan itu. Itu artinya data itu sangat luar biasa. Harus ada sebuah kerjasama itu. Terus dalam hak pemilih, saya di sini hak pemilih itu pernah sebagai warga negara Indonesia. Yang keduanya tuh 17 tahun yang tadi baru yang disampaikan, terdapat sebagai pemilih di DPT tidak sedang terganggu jiwa, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan seorang penawaran TNI atau Polri. Dan jangan sampai kemarin kan di pileg itu WNA masuk di DPT. WNA yang sampai masuk ranah nasional rame karena WNA berapa kabupaten Jawa Barat, yang di Jawa Barat ada berapa kabupaten kota yang ada WNA-nya. Artinya itu hak-hak pemilih itu harus dikuatkan. Atau pengakuan dalam hak pemilihan seorang warga negara merupakan hak asasi manusia berupa sipil dan hak politik. Itu berdasarkan pasal 25 pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Konvensi Internasional tentang Hak Sipil Politik. Itu menjadi bukti bahwa negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi serta menghormati juga mengakui hak pilih sebagai hak asasi manusia. Karena hak pemilih itu adalah sebagai hak asasi manusia. Jadi artinya ketika seorang sudah masuk kepada DPT karena sudah memenuhi syarat, dia tidak masuk ke DPT itu sudah melanggar hak asasi manusia. Itu yang menjadi sebuah acuannya haknya. Dalam problematika DPT itu banyak, dalam problematika itu adalah ada beberapa yang saya dirangkum, ada beberapa. Pertama itu data ganda itu adalah permasalahannya di NIK, nama dan tanggal lahir, kebanyakan di situ. Itu yang menjadi sebuah problematika di DPT. Yang keduanya itu kurang serius petugas tertib. Misalkan ketika dia ke rumah tidak ada orangnya, atau dia bekerja di petani atau di mana kan itu, karena dia masih nanti kembali lagi kepada rumah yang tersebut. Itu yang di problematika selanjutnya. Dan selanjutnya itu adalah tentang problematikanya itu ada tentang sidang. Sidang ini kan datanya nasional. Jadi antara menjadi sebuah ketika data kemungkinan bisa menjadi ganda kembali. Terus yang selanjutnya adalah pemilih potensial belum masuk NIK. Kebanyakan kan potensialnya itu minimal lulusan SMA atau ya usianya sudah 17 tahun lah minimal itu. Selanjutnya itu yang menjadi permasalahan itu orang yang meninggal masih didata. Jadi orang yang data kejadian di beberapa hari ini yang sedang ada pilkada di Jawa Barat, ketika data itu masih ada yang meninggal. Jadi antara petugas itu datang dia sebagai bahan pelaporan kepada atasannya, yaitu datang ke makam yang bersangkutan. Artinya data itu yang meninggal juga sudah masuk data gitu. Jadi artinya ada permasalahan di situ. Terus yang selanjutnya itu masalah problematika DP itu adalah problematika pindah alamat. Pindah alamatnya, misalkan seorang itu pindah kemana, dia bikin KK di mana, misalkan saya kasusnya saya pribadi. Waktu pileg kemarin kan saya KK masih di kampung A.